Wakil Presiden Tri Sutrisno, pemberontakan ABRI kepada sang presiden. Pencalonan Tri sebagai Wakil Presiden menjelang sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1993 memang suatu yang amat unik, menarik, dan sensasional. Penyebabnya, Soeharto sama sekali tidak dimintai persetujuan. Itu sesuatu yang untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah Orde Baru. Tentu saja kami para pengamat dan komentator politik waktu itu tidak tahu kisah di belakang layar rencana perjalanan istimewa Jenderal TNI Tri Sutrisno dari Markas Besar ABRI di Cilangkap ke Istana Wapres di Merdeka Selatan. Yang pasti pencalonan Tri Sutrisno secara terbuka dan diumumkan lebih awal dari biasanya menjadi topik diskusi dan bahan spekulasi di tengah samudera desas-desus elit Jakarta hari-hari itu. Pencalonan Jenderal TNI Tri Sutrisno tanpa dikonsultasikan dengan Presiden Soeharto jelas melanggar TAP MPR nomor 2973. TAP MPR itu mengatur cawapres harus bisa bekerja sama dengan presiden terpilih. Untuk tahu seorang calon bisa atau tidak bisa bekerja sama dengan presiden, maka harus ditunggu sampai munculnya presiden terpilih. Waktu ABRI mengumumkan pencalonan Tri Sutrisno, Soeharto bukan saja tidak dimintai persetujuan, dia bahkan belum terpilih kembali. Pencalonan Pangap, yang juga mantan ajudan presiden tahun 1974 sampai tahun 1978, untuk jabatan Wapres itu diumumkan oleh Letjen TNI Harsudiono Hartas dalam kedudukannya sebagai Kepala Staf Sosial Politik Kasospol ABRI tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Soeharto. Itu semua kita sudah lama tahu. Yang baru saya tahu dari keterangan Tri Sutrisno dalam wawancaranya dengan saya pada tanggal 3 Juli tahun 2012, adalah, jangankan konsultasi dengan Pak Harto, dengan saya saja tidak. Lalu, siapa yang memutuskan Tri Sutrisno sebagai calon wakil presiden yang diusulkan ABRI? Saya tidak bisa menunjuk siapa yang memulai, tapi Kepala Staf Sospol ABRI suatu hari lapor kepada saya bahwa rapat staf Mabes ABRI memutuskan saya menjadi calon ABRI untuk jabatan Wakil Presiden, kata mantan Wapres tersebut. Reaksi Tri, stop, Wapres itu dipilih oleh Presiden terpilih. Saya minta soal pencalonan itu jangan dibicarakan lagi. Perintah Pangap ini ternyata tidak dihiraukan Kasospol. Cerita Pangap Tri Sutrisno sebagai cawapres dari ABRI menyebar ke masyarakat lewat Hartas. Menurut Tri Sutrisno, Hartas mengaku keceplosan bicara kepada wartawan selepas memberi taklimat di Departemen Dalam Negeri, sekarang Kemendagri. Ditanya wartawan, siapa calon ABRI, dia bilang Tri Sutrisno. Sudah itu Hartas datang kepada saya minta maaf dan siap dipecat akibat keceplosan itu. Sebagai orang yang selalu berprasangka baik, Jenderal Tri Sutrisno percaya saja penjelasan Hartas bahwa Kasospol itu betul-betul keceplosan. Namun, kepada saya, Hartas memberikan keterangan lain. Dalam wawancaranya pada tanggal 14 Juli tahun 1997 di kantor Dewan Pertimbangan Agung, kantornya waktu itu, Hartas menjelaskan, ABRI mendorong Tri Sutrisno sebagai calon wakil presiden karena dari dua calon menonjol saat itu, B.J. Habibie dan Tri Sutrisno, Presiden Soeharto telah memilih Tri. Tempat Habibie di bidang teknologi. Begitu konon kata Pak Harto ketika Hartas dan rombongan bertemu Presiden di Jalan Cendana. Pernyataan Soeharto itu lantas ditafsirkan Hartas sebagai bukti Bapak Presiden telah memilih Tri. Atas dasar penafsiran sendiri itulah, Hartas mengaku yakin dan berani mengumumkan pencalonan Pangap Tri Sutrisno tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada yang dicalonkan. Tapi andai tafsiran Hartas itu memang benar adanya,
persetujuan Soeharto tetap saja diperlukan, bukan? Meski mungkin hanya sekadar basa-basi. Lagi pula, hal demikian itu telah diatur oleh TAP MPR dan sudah berkali-kali dijalankan. Sekarang bisa disimpulkan pernyataan Hartas itu bukan sikap pribadi dan juga tidak mudah dipercaya sebagai akibat keceplosan. Pernyataan Hartas adalah keputusan kolektif para pemimpin ABRI dan Hartas hanya operator mereka. Ini terbukti dari pernyataan Murdani dalam wawancaranya dengan Michael R.J. Vatikiotis, wartawan Far Eastern Economic Review di Jakarta pada tanggal 3 Mei tahun 1993. Kepada wartawan dari media terbitan Hong Kong itu, Jenderal Benny Murdani menjelaskan dengan terbuka bahwa kesepakatan para jenderal mencalonkan Tri Sutrisno diputuskan oleh para petinggi ABRI 5 tahun sebelumnya, yakni pada 1988. Setelah Sudarmono terpilih sebagai wakil presiden pada 1988, ABRI memutuskan Tri Sutrisno harus menjadi wakil presiden berikutnya, kata Murdani. Keputusan itu dicapai ketika Tri Sutrisno baru beberapa hari menduduki jabatan Pangap menggantikan Murdani. Mengapa para jenderal Mbalelo melanggar ketetapan MPR? Jawabannya, para jenderal belum yakin sepenuhnya pada tafsiran Hartas terhadap pernyataan Presiden Soeharto. Lagi pula pengalaman menunjukkan Soeharto adalah penguasa yang tingkah laku politiknya tidak selalu bisa diramalkan. Jadi, sebelum Soeharto berubah sikap, itu kalau tafsiran Hartas memang benar umumkan saja dulu. Dengan deklarasi pencalonan Tri yang demikian itu, Soeharto sulit berubah pendirian. Bapak Presiden akhirnya memang tidak punya pilihan lain, kecuali menerima calon wapres yang dipaksakan ABRI kepadanya. Bukan potensi ancaman bagi Soeharto. Lebih tegas lagi adalah penjelasan Jenderal TNI Sumitro. Menurut mantan Pangkop Kamtib tersebut, tindakan Hartas bertolak dari kecemasan para jenderal terhadap kemungkinan Soeharto mengangkat Habibie menduduki kursi wapres. Sudarmono dan Habibie masa itu adalah orang-orang yang dipercayai Soeharto sebagai pembantu-pembantunya yang loyal. Kedua tokoh itu berbeda dengan para jenderal yang duduk pada pimpinan ABRI tidak punya dukungan politik, militer, dan massa yang mungkin mereka mobilisasikan untuk mengancam kekuasaan Soeharto. Tokoh yang juga diperhitungkan Soeharto bukan sebagai potensi ancaman bagi kekuasaannya adalah Harmoko. Inilah penjelasannya mengapa Harmoko menjadi ketua umum Golkar. Barangkali untuk menghindari kemungkinan koalisi antara Habibie dan Harmoko, keduanya di kemudian hari secara terpisah dijanjikan jabatan wapres. Harmoko akan menjadi wapres mengikuti jalan Adam Malik sekian tahun sebelumnya, menaiki kursi wapres setelah memimpin DPR dan MPR. Karena itu, menjelang pemilu terakhir Orde Baru, sebagai Ketua Umum Golkar Harmoko secara all-out mendukung Soeharto dan meyakinkan Bapak Presiden mengenai masih besarnya dukungan rakyat kepadanya untuk melanjutkan jabatan kepresidenan lewat sidang MPR 1998. Soeharto yang sudah bicara pada saat-saat terakhir mengenai niatnya untuk lengser ke Prabon, berhasil diyakinkan Harmoko untuk tetap mempertahankan singgasananya. Terpilih kembali sebagai presiden, Soeharto melupakan janjinya kepada Harmoko. B.J. Habibie yang dipilihnya. Maka, bisa dibayangkan marahnya Harmoko yang merasa dipermainkan. Mengenai janji Soeharto kepada beberapa orang untuk menduduki jabatan wakil presiden, pada akhir 2012 saya mendapat cerita menarik dari Ibu Sunarti Sarwo Edi. Ternyata menjelang sidang MPR 1988, selain Sudarmono, Presiden Soeharto diam-diam juga menjanjikan jabatan wakil presiden kepada Letjen TNI Sarwo Edi.
Mengikuti jalan Adam Malik yang menjadi wakil presiden melalui jabatan ketua DPR dan MPR, Sarwo Edi juga dijanjikan untuk terlebih dahulu didudukkan sebagai pimpinan legislatif sebelum akhirnya menjadi wakil presiden. Berbeda dengan Harmoko, Sarwo Edi kemudian terbukti tidak pernah menjadi ketua DPR dan MPR. Tapi seperti Harmoko, mantan komandan RPKAD itu juga tidak pernah sampai tercatat sebagai salah seorang wakil presiden. Meski nasibnya lebih baik dari Sarwo Edi, Harmoko tetap saja kecewa berat. Konon kekecewaan itulah yang melatar belakangi dan memberi semangat kepada ketua DPR dan MPR itu untuk berani mendorong Soeharto mundur menjelang tanggal 21 Mei tahun 1998. Ketika ABRI sejak masa kepanglimaan Murdani, sudah secara berangsur menunjukkan sikap tidak ingin terus bergantung kepada Soeharto. Sejak itu pula Bapak Presiden beralih mengandalkan orang-orang yang secara pribadi dianggapnya loyal dan bergantung padanya. Dalam kepemimpinan ABRI, keputusan Soeharto itu terlihat pada pengangkatan ke posisi strategis para mantan ajudan dan mantan pengawal seperti Subagio Hadisiswoyo, Safri Samsudin, Dibyo Widodo, Hamaminata, Sujono, Sugiono, serta dari kalangan keluarga seperti Wismoyo Arismunandar dan Prabowo Subianto. Pokoknya semua yang secara pribadi dikenal Soeharto. Yang tidak dikenal Bapak Presiden nyaris sulit mendapat posisi strategis. Jadi, mudah dimengerti jika Bapak Presiden marah kepada Harsudiono Hartas yang kemungkinan besar dinilainya sebagai operator Murdani, jenderal yang ditengarai Soeharto sebagai ancaman. Penjelasan yang masuk akal mengapa Bapak Presiden tidak menolak pencalonan mantan ajudannya yang dipaksakan ABRI kepadanya. Soeharto menghindarkan dari mata publik adanya keretakan antara dirinya dan ABRI. Sebenarnya sikap Soeharto yang demikian, lebih kurang sama dengan usaha Beni Murdani, yang dengan canggih, dan untuk waktu lama, menyembunyikan kepada orang banyak kenyataan bahwa dirinya dan Soeharto sebenarnya sudah tidak akur. Kedua jenderal itu memang berasal dari Jawa Tengah. Mereka berdua tumbuh dalam budaya yang secara saksama melatih mereka menyembunyikan perasaan. Menurut Sahibul Hikayat, kesalahan Hartas di mata Soeharto bukan hanya karena melanggar TAP MPR dan karena itu dianggap lancang. Lebih dari itu, Soeharto konon sudah lama hilang kepercayaan kepada Tri Sutrisno. Soeharto yang merasa sudah berhasil menyingkirkan orang-orang Beni Murdani di dalam ABRI kemudian menyadari, mantan ajudannya itu ternyata sudah berhasil dibina oleh Panglima yang digantikannya. Maka, tidak sulit menduga bahwa Soeharto waktu itu curiga Tri Sutrisno adalah bagian dari gerakan para jenderal yang ingin mengambil kembali kekuasaan yang pada awal Orde Baru dipercayakan ABRI kepada Soeharto. Meski bukan Panglima ABRI lagi, Murdani yang terkenal cerdas, pada tahun 1988 dalam kedudukan sebagai Pangkop Kamtib masih memainkan peran besar dalam merumuskan kebijakan politik ABRI. Strategi para jenderal waktu itu adalah merebut kursi wakil presiden pada sidang MPR 1993, setelah sebelumnya gagal mencegah Sudarmono menduduki kursi orang kedua di pusat kekuasaan Indonesia pada sidang MPR 1988. Calon Murdani sejak itu sudah jelas Tri Sutrisno. Seperti kisah Murdani sebelumnya, posisi Tri di militer memang menanjak tajam karena Soeharto. Tapi ketika Soeharto sudah memusuhi Beni, Tri justru malah makin dekat dengan mantan Pangap yang digantikannya. Sebagian penting staf di Mabes ABRI yang ditinggalkan Murdani dipakai terus oleh Tri Sutrisno. Para pengamat politik waktu itu pada umumnya cenderung melihat Beni Murdani yang terus menguasai intel juga dipandang sebagai tetap mengendalikan Tri Sutrisno.
Contoh yang sering dikemukakan untuk membuktikan peranan penting Murdani atas diri Tri Sutrisno waktu itu, adalah tetap duduknya Marsekal Muda TNI Teddy Rusdi pada jabatan Asisten Perencanaan Umum Asrenum di Mabes ABRI, jauh setelah Beni pensiun. Selama Murdani menduduki kursi Pangap, Teddy Rusdi adalah Asrenum untuk waktu 4 tahun. Pada masa 2 tahun pertama kepanglimaan Tri, Teddy yang merupakan orang kepercayaan Murdani, bertahan pada jabatan penting tersebut. Padahal, kecuali jabatan Panglima ABRI, normalnya suatu jabatan diduduki seorang perwira tinggi untuk masa 2 atau 3 tahun saja. Dalam buku biografi Teddy Rusdi, Think Ahead, yang ditulis oleh Servas Pandur, dikisahkan bahwa sebelum Teddy meninggalkan jabatan Asrenum, Presiden Soeharto sudah 3 kali mengingatkan Pangap Tri Sutrisno untuk memberhentikan Teddy. Menurut cerita Tri Sutrisno, desakan Soeharto itu selalu ditolaknya. Selain untuk barangkali menunjukkan independensinya terhadap Soeharto, Pangap tampak puas dengan pekerjaan Teddy. Tapi, Asrenum yang tahu keadaan sudah berubah, dan orang-orang Murdani sudah pada disingkirkan, memutuskan meninggalkan posisinya dan sekaligus pensiun dini dari Angkatan Udara pada usia 53 tahun. Memang merasa sangat kepada saya, Hartas membantah kalau pencalonan Tri merupakan pengaruh Murdani. Kalau sudah pensiun, tidak akan perintahnya tetap kita ikuti. Tapi, pembelaan demikian tampaknya tidak mudah diterima Soeharto. Sebagai seorang jenderal dan politisi senior, Soeharto tahu bagaimana orang intel dan kemudian Panglima ABRI membangun basis kekuatan untuk mengembangkan dan melanggengkan kekuasaan. Kegiatan demikian telah dipraktikkan Bapak Presiden selama bertahun-tahun dengan hasil yang luar biasa. Atas dasar pengalaman panjang yang disempurnakan oleh kecanggihan berpolitik yang begitu tinggi, alasan apa saja yang dikemukakan Hartas tidak bakal diterima Soeharto. Di mata sang presiden, dia telah bersekongkol dengan sesama jenderal untuk mengalihkan kekuasaan dari Soeharto ke markas besar ABRI. Soeharto sangat marah. Akibatnya, Hartas yang tadinya dikabarkan akan menduduki kursi Menteri Dalam Negeri, akhirnya dipaksa untuk cukup puas berkantor di DPA saja. Nah, sekarang tentang Tri sebagai Wapres. Menarik untuk mengingat bahwa secara mencolok Soeharto mempertontonkan ketidaksenangan dan ketidakpercayaannya kepada wakilnya itu selama menjadi Wapres. Tri Sutrisno tidak pernah dipercayai mewakili Indonesia pada acara-acara penting di dalam dan di luar negeri. Contoh mencolok, ketika Soeharto sedang sakit tatkala ada konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Kuala Lumpur, yang ditunjuk mewakili Presiden adalah Menteri Luar Negeri Ali Alatas, bukan Wapres Tri Sutrisno. Pengamatan ini dikoreksi oleh Tri. Saya mewakili Presiden ke Australia untuk membalas kunjungan Perdana Keating, katanya kepada saya. KTT ASEAN jelas jauh lebih penting dari sekadar acara protokoler membalas kunjungan Keating yang memang berkali-kali datang ke Indonesia. Satu sumber di kalangan intel mengisahkan kepada saya mengenai sering hilangnya file agenda Wapres yang mencatat siapa saja yang menjadi tamu Tri Sutrisno dan apa saja pembicaraannya. Dari file yang hilang, Soeharto ditengarai berusaha tahu lebih jauh Tri Sutrisno berbicara apa kepada siapa. Menangkal hujan secara pribadi, saya sendiri baru kenal Tri Sutrisno dari dekat pada tahun-tahun awal reformasi. Orangnya sangat hangat, bersahaja, dan rendah hati. Dan yang istimewa, kalau kita mengeluh sakit, beliau akan dengan spontan mengajarkan doa-doa untuk menetralisasi penyakit tersebut. Tri bukan saja sanggup mengajarkan banyak doa, mantan Wapres itu, menurut seorang bekas ajudan presiden, juga punya ilmu menangkal hujan.
Kebolehan demikian kabarnya pernah dipraktikkannya ketika Tri bertugas sebagai ajudan presiden. Dalam sebuah kunjungan kerja ke Jakarta sebagai duta besar, saya mengadakan kunjungan kehormatan kepada mantan Wapres itu di kediamannya yang sederhana di Jalan Purwakarta, daerah Menteng, Jakarta Pusat. Ketika staf di rumah jaga melaporkan ketibaan saya dan istri, mantan pangap itu dengan segera bergerak membukakan pintu dan menerima tamunya dengan memberi hormat militer dalam sikap sempurna. Tidak banyak hal serius yang kita bicarakan, tapi saya berjanji akan datang lagi suatu kali sebagai peneliti peran politik tentara untuk melakukan wawancara dengan beliau. Tentu saja Pak Tri berjanji akan menerima saya. Jenderal Tri Sutrisno menepati janji dan saya mewawancarainya pada tanggal 3 Juli tahun 2012. Ketika meninggalkan kediamannya pada kunjungan pertama 2 tahun sebelumnya, kami dibekali buah jambu dari pohon yang tumbuh subur di halaman depan kediaman mantan jenderal itu. Manis sekali, kata saya. Secara spontan kami dihadiahi setangkai pohon jambu yang telah dicangkok dalam sebuah pot kecil. Kami tanam pohon jambu yang masih kecil itu di halaman rumah Cipinang Muara. Tapi karena kami harus kembali ke Praha dan tidak ada yang mengurus tanaman di halaman, pohon jambu itu akhirnya gagal memberi kami buah manis, seperti yang kami nikmati di kediaman Pak Tri Sutrisno hari itu. Satu pertanyaan penting sempat saya tanyakan dan dijawab Tri Sutrisno dalam kunjungan pertama tersebut. Bagaimana beliau melihat Jenderal Benny Murdani? Jawabannya tidak singkat. Dimulai dengan sejarah perkenalan ketika mereka berdua masih remaja di Bandung. Benny sudah perwira berpangkat Letnan II, sementara Tri masih taruna Akademi Teknik Angkatan Darat. Mereka jumpa kembali di satu lapangan terbang kecil di sebuah pulau yang menjadi salah satu pangkalan operasi Trikora pada masa perjuangan pengembalian Irian Barat, sekarang Papua. Di sana Tri sebagai perwira Zeni bertugas membangun landasan terbang, sedangkan Murdani perwira resimen para komando Angkatan Darat yang sedang bersiap-siap diterjunkan ke belantara Irian Barat. Bagi Tri Sutrisno hanya ada 2 jenderal Indonesia yang amat dihormatinya, Panglima Besar Sudirman dan Jenderal LB Murdani. Tadinya saya kira nama Soeharto akan disebutkannya juga. Bukankah Soeharto telah mengangkatnya dari posisi ajudan menjadi Panglima Kodam, Kasat, Panglima ABRI, dan akhirnya Wapres? Bukankah Presiden Soeharto telah menjadikannya Kepala Staf Angkatan Darat, padahal Tri bukan berasal dari Korps Infanteri? Bukan cuma orang Zeni pertama yang menjadi Kasat, Tri Sutrisno adalah perwira Zeni satu-satunya yang berhasil mencapai pangkat bintang 4 dan menduduki jabatan Panglima Tentara Indonesia. Kendati demikian, ternyata Soeharto tidak tergolong jenderal Indonesia yang dibidolakan Tri Sutrisno. Adapun Jenderal Harsudiono Hartas, kemarahannya kepada Soeharto tidak disembunyikannya kepada saya. Pak Salim mau tahu siapa yang merusak ABRI? Saya masih berpikir ketika Hartas menjawab sendiri pertanyaannya. Sambil menengok ke arah foto presiden yang tergantung pada dinding kantornya di gedung DPA, Hartas berkata dengan nada tinggi, "Soeharto." Yang membuat kedudukan Tri amat penting sebagai pangap, dan kemudian wakil presiden adalah karena perwira tinggi kelahiran Surabaya itu menjabat posisi sangat strategis tersebut, pada saat orang sibuk mengelus-elus jago, ketika usia Soeharto sudah beranjak sepuh. Dan karena fraksi ABRI, sebagai salah satu kekuatan sospol, tentu para jenderal di Mabes ABRI merasa berhak mengirimkan jagonya ke gelanggang. Yang mereka sepakati tentulah yang tersenior di antara mereka. Tadinya Murdani yang mereka ingin promosikan. Murdani menolak. Mantan pangap itu menunjuk teman lamanya, Tri Sutrisno. Disepakati oleh para jenderal,
nama Sutrisno yang diusung Harsudiono Hartas. Bagaimanakah seharusnya kita membaca kejadian tersebut? Sulit bagi saya untuk tidak berkesimpulan bahwa dengan memaksakan Tri menjadi wapres tanpa konsultasi dengan Soeharto, yang dilakukan ABRI waktu itu sebenarnya adalah sebuah bentuk pemberontakan kepada Bapak Presiden. Tanda-tanda mulai berontak itu sebenarnya sudah terlihat ketika para jenderal berusaha menolak Sudarmono menjadi wapres. Bahkan, ada yang menyebut tahun 1978 sebagai awal munculnya sikap kritis ABRI kepada Soeharto. Dalam satu rapat para jenderal, muncul sikap lain terhadap kebijakan pemerintah kepada para mahasiswa. Waktu itu sejumlah tokoh mahasiswa ditangkap setelah kampus ITB di Bandung diserang tentara. Adalah Jenderal Muhammad Yusuf, Menteri Perindustrian, yang tampil dengan bersemangat membela Soeharto pada rapat yang dihadiri banyak jenderal itu. Tak lama kemudian, Yusuf diangkat menduduki jabatan Panglima ABRI. Meski tahu keputusan Soeharto mempersiapkan Sudarmono, Murdani ternyata masih tetap berusaha menggelindingkan nama Tri Sutrisno sebagai calon wapres pada sidang umum MPR tahun 1988 itu. Tri mencium gelagat Beni yang terlihat sulit beranjak dari tekad awalnya. Sebelum sidang pemilihan wapres dimulai, Tri Sutrisno mencegat Murdani di depan ruang sidang. Menurut biografi Tri Sutrisno, pengabdian tiada akhir, pada saat itu terjadilah adegan sebagai berikut, "Pak, sini Pak, ngomong dulu sebelum masuk." "Kenapa Tri?" tanya Beni heran. "Saya mau tanya, sekarang siapa lurahnya ABRI?" "Ya kamu," jawab Beni. "Nah, kalau saya, Pak Beni harus nurut saya. Nanti kalau sidang, jangan bikin ulah macam-macam. Jangan memunculkan nama calon wapres baru." Sebagai tentara yang taat disiplin, Murdani mengikuti perintah panglimanya. Inilah penjelasannya mengapa 5 tahun kemudian, ketika ABRI menggelindingkan nama Tri Sutrisno sebagai calon mereka untuk jabatan wapres, yang sebenarnya dilakukan para jenderal adalah memaksakan kehendak mereka kepada Soeharto sebagaimana yang digagas oleh Murdani. Mereka tidak ingin gagal lagi mendudukkan wakil ABRI pada kursi wapres. Untuk itulah mereka menghindari konsultasi dengan Soeharto, bahkan juga dengan Tri Sutrisno. Jadi, yang dipaksa menerima kehendak dan keputusan para jenderal bukan cuma Soeharto, melainkan juga Tri Sutrisno. Apakah ini berarti ABRI secara kelembagaan akan kembali memainkan peranan langsung dalam politik seperti pada awal Orde Baru? Pertanyaan ini menjadi amat menarik, karena sejak lama para pengamat secara diam-diam sepakat berkesimpulan bahwa ABRI sudah digiring Soeharto ke arah lebih menekankan peranan militernya, dan berangsur mengurangi peran politiknya. Waktu itu pelaksanaan duifungsi memang nyaris semuanya sudah dikendalikan Soeharto. Murdani sebagai pangap pada mulanya ikut menari mengikuti irama gendang yang ditabuh Soeharto. Beni adalah pangap yang mengubah kurikulum Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), yang tadinya syarat dengan kuliah non-militer, maksudnya sospol, menjadi lebih berkonsentrasi pada mata kuliah militer. Pengalaman operasi militer di Timur Timur yang kurang menyenangkan karena mutu tentara dan perencanaan yang tidak memadai sehingga banyak korban, ikut mendorong Murdani lebih memiliterkan TNI. Namun, dalam perjalanan kariernya sebagai Panglima, sikap Beni bersama para pimpinan ABRI kepada Soeharto kemudian berubah. Di mata para jenderal, Bapak Presiden secara perlahan makin lama makin lebih mengurus kepentingan diri, keluarga, dan kroninya daripada mengurus negara. Dari kontrolnya yang ketat atas ABRI, Murdani dan para jenderal di sekitarnya berangsur mengalihkan loyalitas mereka dari pribadi Soeharto ke lembaga ABRI. Bersama para pimpinan ABRI lainnya,
Murdani bersepakat untuk mengambil kembali kekuasaan yang pada awal Orde Baru mereka percayakan kepada Soeharto. Itulah latar belakang dipaksakannya Tri Sutrisno menjadi wakil presiden. Apakah Tri kira-kira menyadari peran yang dipaksakan kepadanya oleh para koleganya sesama jenderal? Kesan saya dari 2 kali pertemuan dengan mantan Wapres tersebut, dia percaya jabatan Wapres didudukinya atas keputusan Bapak Presiden, tanpa campur tangan siapa-siapa. Yang menarik, Tri Sutrisno juga sama sekali tidak percaya ada konflik antara Soeharto dan Murdani. Ketidakpercayaan itu dengan teguh dipertahankan mantan Wapres itu meski saya telah berusaha meyakinkannya. Cerita ketegangan antara Soeharto dan Murdani adalah informasi yang saya dengar langsung dari mulut Jenderal Beni. Salah saya apa? Mengingat ketatnya kontrol Soeharto atas ABRI pasca Beni tersingkir, dugaan saya waktu itu, tidak akan terjadi perubahan drastis ketika Tri didudukkan pada kursi Pangap. Tapi, dengan berlatar belakang rencana para jenderal mengambil kembali kekuasaan setelah Soeharto tidak disinggasana kekuasaan lagi, mereka kemudian memulai langkah dengan mendorong Sutrisno duduk di samping penguasa tertinggi Indonesia. Dengan demikian, ABRI jelas merencanakan berkuasa kembali ketika Soeharto meninggalkan kursi kepresidenan. Di kemudian hari terbukti bahwa Soeharto memang tidak ingin lagi digantikan oleh seorang tentara. Rencana Soeharto adalah mengembalikan ABRI ke Tangsi. Tapi ini bukan karena sang presiden merencanakan membangun suatu Indonesia yang demokratis, dengan kedaulatan di tangan rakyat lewat pemilihan umum yang betul-betul bebas dan rahasia. Soeharto punya rencana lain. Memang diperlukan waktu cukup lama untuk menyadari, Pangkostrat pertama itu dalam proses mempersiapkan pembangunan sebuah dinasti. Tanda-tanda nyata ke arah itu mulai tampak ketika putri sulungnya, Siti Hardianti Rukmana, Mbak Tutut secara mencolok menjadi orang penting dalam Golkar, bahkan kemudian menjadi menteri dalam kabinet terakhir ayahandanya. Seandainya saja reformasi terlambat beberapa tahun, hampir bisa dipastikan Tutut akan menjadi ketua umum Golkar, menggantikan Harmoko. Dari posisi ketua organisasi politik terbesar itulah, putri sulung Bapak Soeharto akan menggantikan ayahandanya yang akan mengundurkan diri dengan alasan sudah amat sepuh, lengser ke Prabon Madek Pandito. Skenario Soeharto ini tampaknya disadari Murdani dan Hartas serta para jenderal lainnya. Karena itu, Tri Sutrisno mereka paksakan naik menduduki kursi wakil presiden, untuk berjaga-jaga agar ABRI siap menguasai kembali Indonesia jika terjadi sesuatu pada diri Soeharto yang memang sudah sakit-sakitan waktu itu. Sebagai politisi yang canggih, Soeharto niscaya mencium rencana para jenderalnya tersebut. Rencana Soeharto membangun dinasti itu mungkin juga sudah mulai tercium oleh para jenderal ketika Sudarmono menduduki kursi ketua umum Golkar. Seperti kita ketahui, tugas terpenting Sudarmono sebagai pemimpin Golkar adalah menyipilkan para pimpinan kelompok politik terbesar itu sembari secara berangsur mengurangi ketergantungan Golkar kepada ABRI. Sudarmono mendapat perlawanan keras dari para jenderal waktu itu. Apakah para jenderal sudah curiga terhadap pengangkatan Sudarmono menjadi ketua umum Golkar dan kemudian wakil presiden sebagai salah satu bagian dari langkah awal Soeharto dalam perjalanan ke arah pembangunan dinasti? Kemudian, ternyata tidak terjadi sesuatu selama Tri menjabat Wapres. Soeharto memang pernah dikabarkan sakit, tapi tetap masih mampu mengendalikan kekuasaannya. Sampai berakhirnya masa jabatan Tri, Soeharto tetap mengontrol keadaan. Tri kehilangan kesempatan menggantikan Soeharto. Krisis moneter yang dahsyat mendadak menerpa ketika Dr. B.J. Habibie menjadi Wapres. Sejarah kemudian mencatat bahwa bukan ABRI dan bukan turunan Soeharto yang menjadi presiden.
Habibie yang tadinya mungkin direncanakan hanya sebagai semacam pejabat penghangat kursi dalam kedudukan wapres, malah jadi presiden mendadak. Meski untuk waktu sekitar 5.000 hari saja. Jauh setelah Soeharto terpaksa mundur, ketika mantan presiden yang berkuasa paling lama itu sakit menjelang akhir hidupnya, B.J. Habibie heran dia ditolak menengok mantan atasannya. "Saya salah apa?" tanya Habibie kepada hampir setiap orang yang membicarakan hubungan buruknya dengan mantan atasannya. Dari AM Fatwa, yang jumpa Tutut di rumah sakit ketika Soeharto dirawat, Habibie tahu bahwa oleh keluarga Soeharto dia dianggap pengkhianat. Soalnya dia tidak solider dan ikut mundur bersama orang yang diakuinya sebagai guru besarnya. "Menurut saudara, mengapa Pak Harto memusuhi saya, tidak mau menemui saya?" tanya Habibie kepada saya pada suatu hari pada tahun 2011. Jawab saya, "Soeharto sudah merasa gagal. Rencananya membangun dinasti berantakan. Anda sebagai bagian dari keluarganya diharapkan solider mundur bersamanya. Tapi, Anda ternyata memilih bertahan." Meski berkali-kali mengaku dan mengumumkan dirinya sebagai murid Profesor Soeharto, Habibie ternyata masih tetap seorang modern hasil didikan Barat. Sebagai orang rasional, doktor lulusan Jerman itu lebih memilih menghormati konstitusi, pasal 8 UUD 45 daripada loyal buta kepada Soeharto. Dalam hal ini, sikap Habibie terhadap Soeharto sebenarnya lebih kurang sama dengan sikap Murdani yang mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto pribadi kepada lembaga ABRI. Bagi Murdani pada akhirnya, keselamatan negara lebih penting daripada sekadar keselamatan Soeharto. Akibatnya, kedua tokoh ini mendapat hukuman dari Soeharto. Beni dicopot mendadak dari jabatan Pangap, sedangkan Habibie ditolak berjumpa mantan profesornya hingga akhir hayat Haji Muhammad Soeharto. Dalam keadaan krisis pasca Soeharto, ABRI ternyata sudah tidak cukup punya pemimpin yang berani, bersemangat, dan yakin bisa mendapat dukungan publik dalam melanjutkan kepemimpinan nasional. Ini adalah akibat kebijakan Soeharto memecah belah ABRI. Terutama setelah menyingkirkan Beni Murdani. ABRI pasca Murdani adalah tentara yang dibikin makin tidak bersatu. ABRI atau tentara yang kompak di mana-mana memang merupakan potensi ancaman utama kepada kepemimpinan otoriter. Di bawah Panglima Murdani, dengan menggunakan kekuasaannya atas jaringan intelijen, Beni berhasil mempersatukan dan mengontrol ABRI. Kekuatan Murdani berdasarkan kontrolnya atas ABRI ternyata kemudian dilihat sebagai ancaman oleh Soeharto. Sejak Beni disingkirkan dan para pengikutnya dibersihkan dari sejumlah posisi penting dalam tubuh tentara, maka praktis Soeharto lah yang menjadi Panglima ABRI. Cara Soeharto mengontrol tentara dan politik adalah mengusahakan dengan saksama agar mereka yang ada di bawahnya sedapat mungkin tidak akur satu dengan yang lainnya. Inilah alasan saya untuk selalu mengatakan bahwa ABRI adalah korban tragis Orde Baru. Mendirikan Orde Baru dan resminya berkuasa serta kelihatan utuh, nyatanya ABRI tidak kompak dan praktiknya hanya jadi alat Soeharto, keluarga, dan kroninya. Tidak punya pilihan lain, ABRI yang tampil mendukung proses konstitusional peralihan kekuasaan pada tanggal 21 Mei tahun 1998, pada April tahun 2000, secara resmi dan atas kehendak sendiri meninggalkan duifungsi. Tapi seandainya kita mau jujur, maka ketika TNI secara resmi meninggalkan duifungsi, yang sebenarnya terjadi adalah meresmikan apa yang sudah lama merupakan kenyataan. Menyiapkan Tutut mengganti Soeharto. Ada suatu hari di pekan pertama bulan Agustus tahun 1997, atas bantuan Kasospol ABRI, Letjen TNI Syarwan Hamid, saya bisa mewawancarai Jenderal TNI Faisal Tanjung,
Panglima ABRI waktu itu. Wawancara tersebut adalah bagian dari kegiatan saya mengumpulkan bahan untuk penulisan sebuah makalah mengenai hubungan Presiden Soeharto dan ABRI masa pasca Beni Murdani dan Tri Sutrisno. Yang menarik adalah bahwa pada akhir wawancara itu, Jenderal Faisal bertanya, "Menurut Pak Said, kemana arah Mbak Tutut?" Saya tidak langsung menjawabnya. Wawancara itu adalah perjumpaan pertama saya dengan Jenderal Faisal, jadi saya belum begitu paham gelombangnya. Tapi, kemudian atas nasihat Letjen TNI Syarwan Hamid dan Letjen TNI Zainia Maulani, saya menjawab pertanyaan Jenderal Faisal lewat sebuah analisis tertulis. Analisis tersebut bisa Anda baca sekarang sebagai yang tercantum di bawah ini. Pada waktu ditulis dulu sifatnya sangat konfidensial. Tapi yang jelas pada waktu itu, saya telah dengan yakin mengatakan bahwa Soeharto sedang mempersiapkan putrinya, Siti Hardianti Indra Rukmana, untuk kelak menggantikan ayahandanya. Di kemudian hari, yakni pada sidang Badan Pekerja MPR BPMPR 1997 dan 1998, saya dan Prof. Dr. Riyaaz Rasyid diangkat menjadi penasihat fraksi Golkar dalam BPMPR tersebut. Menurut Riyaaz, adalah Tutut yang meminta kami berdua. Saya sendiri sudah lupa siapa yang menghubungi saya waktu itu. Ketua fraksi Golkar adalah Tutut. Luar biasa berkuasanya. Sebaliknya juga, luar biasa takzimnya anggota fraksi Golkar kepada pimpinan mereka. Lucunya, justru dalam situasi demikian saya bisa berbuat banyak dalam menyarankan koreksi dan perubahan draft GBHN yang dibahas dalam rapat-rapat BPMPR tersebut. Saya duduk di samping sang ketua fraksi, sehingga cukup banyak usul saya yang berhasil dia adopsi. Padahal, ketika gagasan perubahan saya sampaikan kepada sejumlah anggota fraksi, mereka semua enggan menyampaikannya kepada Ibu Ketua. Kesan saya mereka semua takut. Riyaaz Rasyid tidak begitu aktif. Kesan saya, dia risih melihat permainan politik tersebut. Saya sebaliknya, bersemangat dan selalu hadir di sidang maupun pertemuan di markas fraksi di Kebayoran Baru. Sebagai wartawan dan pemerhati politik, ini kesempatan buat saya melihat proses politik dari dalam, kata saya kepada Riyaaz. Pengalaman berada di sekitar Tutut selama beberapa hari itu makin meyakinkan saya bahwa putri sulung sang presiden sedang dalam proses berjalan ke tempat tertinggi Golkar sebagai bagian dari usaha sang bapak menyiapkan putrinya menduduki jabatan tertinggi di Indonesia. Langkah pertama ke arah puncak kekuasaan itu adalah menjadi anggota kabinet. Anda lihat nanti dalam kabinet mendatang, Tutut akan jadi Menteri Sosial atau Urusan Wanita, kata saya kepada Riyaaz. Ramalan saya tidak meleset. Tutut jadi Menteri Sosial pada kabinet terakhir Presiden Soeharto. Saya juga meramalkan, lewat Musyawarah Nasional Golkar setelah sidang MPR, Tutut akan jadi Ketua Umum menggantikan Harmoko. Ramalan ini tidak jadi kenyataan karena reformasi, secara mendadak dan tak terduga, telah menggusur kekuasaan Soeharto. Seandainya tidak terjadi reformasi, maka menjelang, atau bahkan sebelum sidang MPR 5 tahun berikutnya Soeharto akan melengsarkan diri dan mengarahkan agar penggantinya adalah pimpinan partai atau golongan politik yang paling besar pendukungnya. Pada saat itu putri tertuanya, Tutut, sudah dengan kukuh menduduki jabatan Ketua Umum Golkar. Jadilah putri sulung itu pewaris kekuasaan ayahandanya. Anak kecil yang mengganggu pada masa penyusunan anggota MPR tahun 1993 sampai tahun 1998 dan pembentukan kabinet selepas sidang tersebut, B.J. Habibie memainkan peranan yang amat besar.
Salah satu hasil peranan Habibie itulah yang secara sinis dulu ditanggapi oleh sebuah harian ibu kota sebagai ijo loyo-loyo. Kemudian terbukti bahwa orang-orang pilihan Habibie dalam kabinet, Wardiman, Haryanto Danutirto, dan Billy Yudono, bagi Presiden Soeharto kurang memenuhi persyaratan untuk kedudukan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan ditenggarai Soeharto sebagai mempunyai agenda politik sendiri. Yang terakhir ini mempunyai agenda politik sendiri, tentu saja membuat kesal Presiden Soeharto. Tidak sulit dimengerti bahwa bagi Soeharto yang boleh punya agenda politik hanya Bapak Presiden, Pangti ABRI, dan mandataris MPR. Dan orang itu adalah Soeharto, Habibie, dan siapa saja yang diangkat olehnya, termasuk para pimpinan ABRI, hanya pelaksana agenda dan rencana-rencana politik Bapak Presiden. Inilah latar belakang mengapa Habibie tidak lagi memainkan peranan sebagai political recruiter. Habibie terkenal dan dikenal oleh orang banyak, tapi Habibie tidak kenal orang, begitu konon keluhan Soeharto mengenai B.J. Habibie. Penjelasan tambahan, kendati tidak kurang penting, terhadap tergesernya Habibie sebagai political recruiter adalah ketidakpekaan Habibie kepada peranan politik Tutut. Tampaknya Habibie masih melihat Tutut sebagai anak kecil, yang dikenalnya ketika Menristek itu baru saja pulang dari Jerman tahun 1974. Habibie barangkali melihat dirinya sebagai salah seorang anak Soeharto yang akan melanjutkan legasi, warisan kekuasaan dan format politik Soeharto kelak, dan karena itu melihat Tutut hanya sebagai anak kecil yang mengganggu. Karena tidak mengerti peranan politik yang digariskan dan diproyeksikan Soeharto untuk putri sulungnya, kegiatan Tutut dalam Golkar sebagai salah satu contohnya, atau barangkali juga karena menganggap enteng Tutut, Habibie tidak sempat menyadari posisi serta kebolehan putri sulung sang presiden dalam mewarisi kecanggihan berpolitik bapaknya. ABRI dan hari depan politik Indonesia. Bagi yang mengamati tingkah laku politik Soeharto akhir-akhir ini sulit menghindari kesan bahwa yang mempunyai peluang besar menggantikan Soeharto adalah Tutut. Dalam rangka itulah, orang harus melihat langkah-langkah Pak Harto mendorong putri sulungnya terlibat dalam kepemimpinan Golkar. Bisa dikatakan bahwa lewat Golkar, Tutut dilatih menjadi pemimpin dalam rangka mempersiapkannya menjadi pengganti ayahandanya. Sekarang Tutut adalah hanya salah satu ketua, tapi tahun depan hampir pasti, lewat Munas, dia akan menjadi ketua umum Golkar. Sebagai bagian dan langkah awal dalam perjalanannya ke puncak kekuasaan pada masa pasca Soeharto, dalam penyusunan pimpinan ABRI pun kabarnya perlahan-lahan Tutut ikut berperan, meski sekarang kontrol ayahandanya masih cukup ketat. Lewat kontrol ketat itulah kelihatannya mantan Pangkostrat itu menempatkan pada posisi kunci para perwira, yang diperhitungkannya tidak akan menimbulkan soal terhadap perjalanan kepemimpinan Tutut ke puncak piramida kekuasaan Indonesia. Dalam rangka inilah juga, orang banyak harus mengerti pidato Soeharto di depan ulang tahun Golkar Oktober tahun 1997 lalu. Lewat pidato itu untuk pertama kalinya Presiden Soeharto mengungkapkan kemungkinan suksesi yang masih memberikan tempat sebagai pandito kepada pemimpin yang mengundurkan diri. Konsep kependetaan ini mengingatkan kita kepada peran Lee Kuan Yew sebagai menteri senior di Singapura setelah meninggalkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Belajar dari pengalaman pahit mempercayai hanya satu orang, L.B. Murdani, dengan memberinya kekuasaan yang begitu besar, komposisi pimpinan ABRI sekarang diatur Soeharto sedemikian rupa, sehingga tidak ada jenderal yang dominan. Dengan cara ini tidak akan ada lagi orang seperti L.B. Murdani yang sangat berkuasa dan mengontrol ABRI secara ketat sehingga bisa menjadikan lembaga militer itu basis kekuatannya sendiri. Jenderal Hartono. Posisi Jenderal TNI Raden Hartono unik.
Presiden Soeharto melihatnya sebagai seorang yang loyal dan berani, tapi juga seorang santri yang tak menyembunyikan keislamannya. Soeharto tentu tidak pernah lupa keberanian Hartono. Waktu itu Pangdam Brawijaya menolak perintah Pangap, Jenderal Trisutrisno, yang melarangnya membantu ICMI yang didirikan di Malang. Inilah konon latar belakang bakal didorongnya Jenderal Hartono masuk ke ICMI. Menurut perkiraan beberapa pengurus ICMI, dalam waktu dekat setelah pensiun Hartono mungkin akan menggantikan Habibie sebagai ketua ICMI. Dengan Hartono sebagai pemimpin ICMI, Pak Harto jelas ingin mantan KSAD itu mewarnai ICMI agar bisa tetap berada dalam grand strategi sang presiden. Strategi seperti ini sejak awal dijalankan Soeharto. Itu sebabnya Habibie yang jadi ketua ICMI dan sebagian besar pembesar ICMI adalah anggota Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Menguasai dan mengontrol ICMI bukan pekerjaan yang mudah, karena sejak kebangkitan Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20, Islam memang tidak pernah bersatu. Perbedaan, bahkan pertentangan antara kubu tradisional melawan kubu modernis mempunyai sifat mendasar. Tapi, Hartono sebagai Jenderal TNI dan santri, berada dalam posisi yang unik dan kuat bagi kemungkinan dengan dukungan Soeharto, tentu saja menjadi pemimpin politik Islam Orde Baru. Posisi demikian memang belum pernah ada selama ini di Indonesia. Sampai saat sekarang yang ada adalah hanya pimpinan kaum modernis atau kaum tradisional. Amin Rais Muhammadiyah paling-paling hanya didukung oleh kaum modernis, sedangkan Abdurrahman Wahid terutama hanya didukung Jamaah NU. Sementara itu, peranan Islam sebagai mayoritas amat penting dalam masa transisi pasca Soeharto kelak. Pada saat itu nanti hanya ada dua kekuatan besar, ABRI yang terorganisasikan dengan rapi, dan Islam yang tidak terorganisasikan kecuali kalau Hartono, buat sementara lewat ICMI, berhasil menjadi pemimpin politik Islam yang bersatu. Harus disadari bahwa tidak ada jaminan pada masa transisi pasca Soeharto, ABRI bisa kompak, bersatu, dan siap secara utuh mengambil alih kontrol negeri ini. Kebijakan Soeharto yang menghindarkan adanya pemimpin ABRI yang kuat seperti Murdani, telah berhasil membuat lembaga militer itu seluruhnya dikontrol Soeharto lewat sejumlah perwira kepercayaannya. Para perwira itu tidak selalu akur antara yang satu dan yang lainnya. Ini adalah akibat rekayasa Soeharto. Dalam keadaan demikian, Tutut sebagai pemimpin memerlukan tambahan dukungan dari luar ABRI. Di sana Hartono sebagai pemimpin Islam tampaknya diharapkan Presiden Soeharto bisa menjadi pemain penting. Yang menguntungkan bagi konstelasi politik jika Islam politik dipimpin oleh Hartono adalah, kecurigaan dari dalam ABRI kepada Islam kemungkinan besar bisa minim. Sebab mereka tahu Jenderal Hartono adalah salah seorang dari kalangan mereka juga. Lebih jauh dari itu adalah lebih menguntungkan bagi ABRI jika yang menjadi pemimpin Islam adalah mantan kasat daripada orang yang mereka tidak tahu tujuan dan konsepsi politiknya. Mungkin begitulah jalan pikiran Bapak Presiden. Namun, jika kita berbicara dari segi politik, seandainya pada masa transisi pasca Soeharto ternyata ABRI yang menang mutlak, suatu hal yang tampaknya hampir mustahil dalam konteks kekuasaan, bukan tidak mungkin akan terjadi perseteruan antara ABRI melawan umat Islam. Hal seperti ini dulu kita alami pada masa awal pemerintahan Orde Baru dan masa LB Murdani masih berkuasa. Keadaan seperti ini dimungkinkan terjadi kalau keduanya tidak bisa menemukan modus kerja sama. Dalam keadaan demikian, ABRI tentu akan mendapat dukungan kaum sekuler dan golongan non-muslim yang sekarang ini bersatu dalam kelompok yang dikenal sebagai Rainbow Coalition, koalisi berbagai golongan anti-Soeharto.
Akibatnya, atau Islam akan terpuruk kembali menjadi golongan yang selalu dicurigai, atau terjadi konflik politik berkepanjangan seperti di Turki akhir-akhir ini. Ini suatu keadaan yang pasti akan terus mengganggu stabilitas politik. Sebagai mantan KSAD, peranan politik Hartono hanya akan berhasil jika ABRI menyadari pentingnya skenario politik yang akan dimainkan Hartono sebagai yang direncanakan Soeharto. Skenario politik ini juga barangkali merupakan jalan satu-satunya yang tersedia bagi ABRI dan Tutut untuk memasuki masa pasca Soeharto tanpa gonjang-ganjing politik yang pada akhirnya hanya akan memperhadapkan militer dengan sipil di satu pihak, dan pembersihan berkepanjangan di dalam tubuh ABRI sendiri, di pihak lain. Yang terakhir ini, pembersihan, kita alami pada masa pasca Gestapo dengan korban yang cukup banyak. Dengan terciptanya hubungan kemitraan antara Islam dan ABRI, maka kedua kekuatan utama ini diharapkan oleh Bapak Presiden menjadi soko guru pendukung kepemimpinan Tutut, sebagai pelanjut kekuasaan ayahandanya. Gus Dur tampaknya mengerti strategi Soeharto ini dan menyediakan diri menuntun Tutut berkunjung ke berbagai pondok pesantren. Dengan strategi politik seperti ini, tampaknya Soeharto berharap mencapai beberapa tujuan sekaligus. Presiden Soeharto merasa aman, ancaman terhadap kepentingan politik dan bisnis keluarganya terhindarkan, gejolak politik pasca Soeharto bisa dihindari, stabilitas politik dan ekonomi bisa dipelihara, peranan politik ABRI dengan cara yang lebih canggih, meski terbatas juga tetap bisa berlangsung. Di atas stabilitas politik seperti itulah, menurut ramalan saya, Presiden Soeharto mengharapkan putrinya kelak bertahta.